Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dapat terus menjaga kesehatannya ya, baik diri kalian maupun keluarga, supaya bisa terus beraktivitas, baik belajar maupun bekerja ya bagi keluarganya, dan tetap semangat ya kelas 10. Nah, untuk hari ini, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu masing-masing. Ya, setelah selesai berdoa, silakan mulai dibuka buku paketnya halaman 107 ya. Hari ini kita masuk ke bab usaha dan energi ya, setelah kemarin kita ulangan harian kayak gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, mungkin waktu SMP udah pernah kan ya bahas tentang usaha. Usaha itu apa? Oh, usaha itu pokoknya W sama dengan F kali S, Miss. Ya, boleh gitu ya. Tapi usaha sendiri gitu ya, secara pengertiannya gitu, usaha itu apa gitu. Mungkin kalau kalian mikir, saya mau ulangan Miss besok, saya usaha kok, saya belajar kayak gitu ya. Atau misalkan saya mau punya duit nih gitu, saya usaha, yaitu lewat kerja misalkan kayak gitu. Nah, itu kan kalau pemikiran kita gitu ya kayak gitu. Tapi kalau dalam fisika, usaha itu apa sih gitu. Nah, silakan disimak video ini secara seksama supaya paham ya. Nah, dalam fisika sendiri, usaha itu dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan W ya. W itu apa? Dari kata work ya, dari kerja kayak gitu ya. Usaha itu adalah besarnya gaya atau F gitu ya, yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Perpindahan itu S gitu ya. Nah, oleh karena itu usaha merupakan hasil perkalian titik atau dot product gitu ya, antara apa? Gaya dengan perpindahan. Jadi usaha itu perkalian antara gaya dan perpindahan, atau W sama dengan F dikali S gitu. Nah, usaha termasuk besaran skalar gitu ya. Nah, usaha sendiri ini macam-macam gitu ya. Macam-macamnya maksudnya gimana? Jadi tadi kan dibilang kalau di fisika itu bisa dikatakan melakukan usaha jika apa? Jika misalkan nih suatu benda dikenai suatu gaya, misalkan didorong apa ditarik sehingga benda tersebut berpindah tempat, mengalami perpindahan. Nah, kalau benda tersebut didorong atau ditarik misalkan terus bisa pindah tempat, itu baru dikatakan ada usaha yang dilakukan gitu, atau kita melakukan usaha terhadap benda tersebut. Tapi kalau misalkan benda tersebut udah didorong, udah ditarik gitu ya, tapi benda tersebut nggak bergerak juga dari posisinya, nggak pindah tempat, berarti dikatakan usahanya nol kayak gitu ya, nggak ada usahanya kayak gitu ya. Contohnya apa? Misalkan nih kita ada suatu meja misalkan, terus kita dorong, terus meja tersebut bergeser dari posisi semula, maka bisa dikatakan itu ada usahanya. Berarti nanti tinggal apa? W sama dengan F kali S kayak gitu. Tapi misalkan nih kita berusaha untuk dorong tembok gitu ya, udah sekuat tenaga kita dorong tembok sampai ngos-ngosan gitu ya, tapi tuh tembok nggak geser-geser gitu ya, di situ aja gitu ya, nggak berpindah. Maka mau sekuat apapun gaya yang kita berikan, tapi si tembok nggak berubah, nggak pindah tempat gitu ya, nggak bergeser sedikit pun, maka perpindahannya kan nol ya. Berarti apa? W sama dengan F kali S. F-nya mau sebesar apapun tapi S-nya 0, usahanya berarti tetap 0 kayak gitu ya. Nah, usaha sendiri ini berdasarkan arah gayanya gitu ada macam-macam ya. Nah, yang pertama tuh apa? Yang pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja itu nih F-nya searah dengan perpindahan. Misalkan nih F-nya, misalkan ini benda ada di atas suatu bidang gitu ya. Misalkan bendanya ini diberikan gaya F ke kanan misalkan, sehingga dia geser misalkan pindah posisi di sini. Berarti kan ada perpindahan nih sejauh S. Berarti F-nya gaya, S-nya perpindahan. Berarti usaha atau W-nya adalah apa? F dikali S. W-nya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya ya,
satuannya Newton meter atau boleh pakai joule ya. F-nya di sini adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. S-nya adalah perpindahan benda, satuannya dalam meter kayak gitu. Nah, untuk dimensinya adalah ini M L pangkat 2 T pangkat min 2. Ingat lagi cara menentukan dimensi ya di semester 1. Semoga ingat cara menentukan dimensinya gitu. Nah, ingat ini kalau kalian tahu dari dulu SMP pokoknya mah Miss usaha itu W sebenarnya F kali S gitu. Ya betul ya. Nah, nanti nilainya tergantung dari gaya yang bekerja. Nah, ini kan kalau ini kan F gayanya searah sama S, nggak membentuk sudut ya. Masih biasa di bidang datar. F-nya juga tidak membentuk sudut, masih biasa. W sama dengan F dikali S gitu ya. Masih gampang gitu. Nah, supaya mengingat kembali dulu materi SMP-nya, kita coba bahas contoh soal ya. Oke, contohnya adalah ini ya. Misalkan ada sebuah mobil ya melakukan kerja atau usaha sebesar 800.000 joule untuk menempuh jarak 1 km dengan kelajuan yang tetap ya. Yang ditanya berapakah besar gaya yang dilakukan oleh mobil itu. Jadi mobil berarti kayak gini ya, misalkan ini jalanan gitu ya, terus ini ada mobil gitu ya, anggap aja ini mobil ya Miss gambar ilustrasi aja, mobil dia nih bergerak nih gitu ya, bergerak gitu. Nah, usaha yang dia kerjakan itu adalah 800.000 joule gitu ya. Berarti dia jalan terus gitu ya sampai dia menempuh berapa jarak yang ditempuh, dia bilang sini 1 kilometer, berarti S-nya sama dengan 1 kilometer. Nah, yang ditanya tuh apa? Berapakah besar gaya? Berarti misalkan ini ditanya adalah si F ya. Berarti yang diketahui tadi apa aja nih? Yang diketahui tadi W 800.000 joule dan perpindahannya S 1 km. Yang ditanya adalah si F-nya, gayanya. Nah, berarti langsung aja deh kita pakai rumus yang tadi. Ini kan antara gayanya kan berarti kan dia bergerak nih melaju ke sana kan F, dan perpindahannya kan masih searah nih, nggak membentuk sudut ya. Berarti langsung aja W sama dengan F dikali S gitu ya. Boleh diubah jadi rumusnya dibalik dulu atau mau langsung masukin angkanya nggak masalah kayak gitu ya. Misal mau masukin angkanya dulu boleh, berarti W masukin 800.000 sama dengan F-nya kan yang ditanya, tulis F, S-nya 1 km. Nah, 1 km ini ingat satuannya harus dalam meter. Kilometer ke meter naik apa turun? Ingat, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Misalkan ini kilometer, hektometer, dekameter, meter. Dari kilo ke meter kan turun nih, berapa tangga? 1, 2, 3 deh. Berarti 1000. Berarti 1 kilometer dikali 1000 tetap 1000 meter. Berarti S-nya tulis berapa? 1000. Berarti mau nyari F gimana? Ya, berarti F-nya adalah apa? Yang temennya pindah ruas gitu kan, berarti tinggal 800.000 dibagi 1000 nih, coret ya. Berarti F-nya adalah berapa? F-nya adalah 800. Ingat satuan F atau gaya itu apa? Yaitu Newton ya gitu. Nah, ini masih gampang ya rumusnya. W sama dengan F dikali S ya. Silakan jangan lupa untuk disalin di buku catatan ya contoh soalnya supaya paham seperti biasa. Nanti di akhir bab akan Miss periksa ya untuk catatannya kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Atau misalkan Miss mau balik rumus boleh, berarti langsung apa? Kan W sama dengan F kali S. Kalau mau nyari F berarti apa? Berarti F sama dengan apa? W dibagi S. Atau mungkin kalian dulu waktu SMP Miss kita mau pakai rumus yang segitiga boleh. Segitiga kan berarti gini ya. Kan kalau W sama dengan F kali S berarti W-nya yang di atas F dikali S gitu. Ya, berarti kalau mau nyari W apa? F ini kan kali S gitu ya. Kalau mau nyari F apa? Oh, W per S ya. Ini W per S, W bagi S. Kalau mau nyari S gimana? S sama dengan apa? Oh, berarti W dibagi F. W dibagi F kayak gitu ya. Jadi
Cukup hafal satu rumus, kalian bisa balik-balik tergantung apa nanti soalnya mintanya. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya ini kita mencari usaha jika arah gayanya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya gimana? Misalkan nih bidangnya ya, misalkan ini lantai. Terus ini bendanya nih. Nah, kalau ini kan F-nya lurus ya, F-nya lempeng aja gitu, nggak membentuk sudut. Kalau ini ternyata F-nya ke sana, membentuk sudut alfa. Berarti harus kita proyeksikan dulu F-nya terhadap sumbu X ya. Sumbu X berarti yang ke sana, F cos pakainya cos alfa. Kalau terhadap sumbu Y berarti yang ini pakainya F sin alfa. Nah, karena perpindahannya, lihat nih kan ini geser ya. Nih ditarik F ke sini dengan membentuk sudut alfa, geser ke kanan, pindah ke sini. Berarti kan ini ada S-nya nih. Perpindahannya ke kanan, berarti kita F-nya, Miss F-nya pakai yang mana, pakai yang sin apa cos? Lihat, oh S-nya yang ke kanan, yang ke samping nih, datar. Oh berarti makanya yang F cos alfa. Berarti tadi kan rumusnya apa, W sama dengan F kali S, tapi F-nya kita ganti pakai apa, pakai yang F cos alfa, sehingga W sama dengan F cos alfa dikali S ya. Keterangannya sama kayak tadi. W itu apa? W adalah usaha, satuannya boleh langsung pakai joule. F-nya gaya, tentu saja dalam Newton. Cos alfa, alfanya ini adalah sudut ya. Ingat ya, sudut yang istimewa yang dari 0 sampai 90 ya. Sin sama cos, sudut istimewa dari 0 sampai 90 wajib tahu berapa, karena itu baik di matematika maupun fisika sangat diperlukan ya. Jadi silahkan diingat-ingat lagi atau dibuka lagi buku catatannya boleh ya. Kemudian di sini S apa? S adalah perpindahan benda nih, pindahnya tuh berapa jauhnya, satuannya tentu dalam meter. Kalau kayak tadi misalkan Miss masih dalam kilometer atau Miss masih dalam sentimeter, harus diubah jadi meter kayak gitu ya. Nah, semoga untuk teorinya ini paham ya. Supaya lebih paham lagi, kita coba bahas contoh soal ya. Nah, untuk contoh yang kedua tadi kayak gini ya. Misalkan ada seorang anak menarik benda ya. Benda itu masanya 1 kg. Misalkan kita gambarkan, misalkan kayak gini ya, ini misalkan ini lantai gitu ya. Misalkan ini bendanya. Bendanya masanya berapa? Oh, 1 kg. 1 kg masanya. Dengan gaya 40 Newton membentuk sudut 60 derajat ya. Berarti ini sudut 60 derajat terhadap bidang datarnya ya. Misalkan gini, ini kan bidang datarnya nih. Nah, membentuk sudut ke sini. Oh, berarti F-nya ke sini, F-nya senilai 40 Newton. Sudutnya di sini berapa? 60 derajat. Kayak gitu ya. Ini kan yang apa? Yang diketahui. Berarti yang ditanya apa? Yaitu usaha yang harus dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 4, ini meter ya, 4, ini Miss benerin deh, 4 meter gitu ya, 4 meter. Berarti misalkan ini kan ini ditarik nih ke sini, berarti dia lama-lama nanti akan pindah ke sini misal gitu. Nah, perpindahannya ya sini adalah S-nya sejauh 4 meter gitu. Berarti yang ditanya adalah tadi usaha. Oh, berarti W-nya ya. Ini berarti W-nya yang ditanya ya. Nah, jawab. Berarti ini pakai cara yang tadi gitu ya, karena W itu sama dengan F dikali S. Nah, F-nya kita jabarin dulu. Oh, dia pindahnya gesernya yang ke kanan nih, yang di sumbu yang datar. Berarti pakainya yang ke sini. Ke sini apa? Berarti F-nya tadi pakai sin apa cos? Karena di sini ya, terus ini dempet-dempetan samping-sampingan sama sudut, berarti pakainya yang cos 60. Nah, F-nya kita tulis apa? F dikali cos 60 dikali S-nya berapa tadi? Atau cos alfa dulu deh, cos alfa gitu ya, dikali S gitu. Atau Miss saya bingung, ya udah langsung aja pakai rumus yang ini ya, langsung aja pakai W sama dengan F cos alfa dikali S gitu. Ingat ya, ini berlaku jika apa? Gayanya ini kan membentuk sudut nih, terus pindahnya misalkan geser ke kanan. Nah, F-nya yang kita pakai juga yang geser ke kanan, ini yang datar juga, F cos alfanya ya. Kita masukin W sama dengan yang ditanyakan W nih, F-nya kita masukin berapa? 40
dikali cos. Nah, alfanya kita tulis. Alfanya sudutnya berapa? 60. Cos 60. Cara nulisnya gini ya, cos 60 derajat dikali S. S itu perpindahannya berapa? 4. Berarti W sama dengan 40 cos 60. Nah, hasil dari cos 60 itu berapa? Hasilnya langsung ditulis, jangan pakai cos lagi gitu. Ingat. Ya, kalau sin dimulai dari 0 kan berapa? 0 gitu ya. Sin 30 kan setengah, sin 45-nya setengah akar 2, sin 60-nya setengah akar 3, sin 90-nya itu adalah 1. Nah, cosnya berarti kebalikannya. Kalau kalian lupa nih boleh dibikin lagi ya. Misalkan ini 0, 30, 45, 60 dan 90 ya. Harusnya sih kalian udah hafal, tapi kalau lupa ya boleh ini ditulis lagi atau dibuka lagi. Misalkan ini apa, ini sin, ini cos ya. Ini ada garisnya. Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Nah, cos ini kebalikannya, berarti ini tinggal 1. Ini berarti cos 30 adalah sama kayak sin 60, setengah akar 3. Yang sin cos 45 itu setengah akar 2 sama ya. Nah, yang cos 60 berarti kayak sin 30 yaitu setengah. Sementara cos 90 sama kayak sin 0 yaitu 0. Nah, ini butuhnya berapa? Cos 60. Oh, cos yang 60 berapa nilainya? Setengah. Langsung tulis setengah. Cosnya nggak usah ditulis lagi ya. Ini tuh artinya cos dari 60 hasilnya adalah setengah. Kayak gitu. Dikali berapa? 4. Tinggal kita hitung deh. W sama dengan ya. Ini 4 dibagi 2 berapa? 2. Sehingga 40 dikali 2 adalah 80. Nah, W satuannya apa usaha? Yaitu joule. Ya, boleh pakai J gini aja atau mau ditulis joule gitu juga nggak masalah ya, gitu. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk disalin ya di buku catatan ya, supaya sambil nyalin kalian tentunya supaya paham kayak gitu ya. Kalau memang ada yang belum dipahami nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ke Miss di grup atau Japri ya. Nggak usah takut, nggak usah malu kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang usaha ya. Usaha di mana? Yaitu usaha di bidang miring. Kalau tadi kan pasti bidangnya datar. Yang pertama gayanya searah sama perpindahannya. Terus ada yang gayanya yang membentuk sudut. Kalau sekarang usahanya di bidang miring. Contohnya gimana? Kita pasti udah sering lihat ya, misalkan bidang miring tuh seperti ini gitu ya, dimana sudutnya tuh ada di sini, misalkan di sini alfa, misalkan bendanya ada di sini gitu ya. Ini ingat lagi yang hukum Newton tentang gerak ya, yang hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton itu kita udah belajar ya. Nah, kalau yang kayak gini, misalkan ini benda kan pasti dia punya massa ya, punya massa. Tentu kita tahu bahwa dia ke atas ini pasti tegak lurus bidangnya gitu ya, tegak lurus bidang ini sini gitu ya. Ini tegak lurus, di sini dia pasti punya N atau gaya normal. Ke sini ya, selalu ke bawah itu W. Nah, sementara dia akan diproyeksikan nih ke sini dan ke sini. Nah, ini sudutnya tadi alfa di sini pindah ke sini. Sehingga yang di sini karena ini samping-sampingan gitu ya, pakainya berarti di sini adalah W cos alfa. Sementara yang di sini ini ke sini adalah W sin alfa gitu. Nah, usaha di bidang miring yang kayak gini bentuknya apa? W itu rumusnya adalah apa? Yaitu F dikali S kan secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya F-nya ini yang dipakai siapa? F-nya yang ini. Kan ini bendanya ini kan pasti akan meluncur ke bawah gitu kan ya. Meluncur ke bawah ke sini gitu ya. Berarti gaya yang bekerja di sini ada siapa yang ke arah sini? Nah, ini ada si W sin alfa. F-nya kita ganti pakai W sin alfa dikali apa? S. Nah, ini W, Miss ini ada W, ini ada W gitu, nggak apa-apa. Nah, W yang sebelah sini kita ganti pakai apa? Ini kita tahu W gaya berat itu pasti adalah apa? M dikali G.
ya, berarti ini M dikali G dikali apa? Sin alfa kali S gitu. Jadi F-nya itu apa? F-nya di sini adalah ini si W sin alfa. W-nya dijabarin lagi jadi apa? M kali G. Kayak gitu ya. Jadi intinya rumusnya yang mana, Miss? Yang ini ya, yang ini. Gitu. Kan nanti tinggal dimasukin, ya kan? W-nya ini apa? W tentu saja adalah usaha, satuannya joule. M-nya apa? M-nya adalah massa, satuannya kilogram. G apa? Percepatan gravitasi. Nilainya berapa? 10 meter per sekon kuadrat atau tergantung soalnya. Alfa apa? Alfa itu si sudut. Sudut yang mana? Yang ini. Tadi yang sudut istimewa. Ya, jadi harus tahu nilai sin dan cos, atau ada nih yang istimewa. Ada yang lainnya, ada sin 37. Sin 37 itu sama kayak cos 53. Nilainya berapa? 0,6. Sementara ya sin 53 itu sama kayak cos 37. Nilainya berapa? 0,8. Nah, ini silahkan diingat-ingat ya. Kayak gitu. Alfanya adalah sudut ya. S-nya apa? S-nya tentu saja adalah perpindahan atau satuannya pasti dalam meter kayak gitu. Nah, supaya lebih paham, kita coba contoh soal ya. Nah, untuk contoh soalnya ini ya, misalkan ada sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Boleh kita gambarkan dulu mirip kayak tadi ya. Misalkan ini bidang miringnya, ini yang horizontalnya gitu ya. Ini horizontalnya. Berarti kemiringannya di mana? Sudutnya yang di sini 30 derajat. Bendanya yang di sini ya. Ini misalkan ini 20 kg gitu ya. Nah, dia kan benda bergeser sejauh 3 meter ke bawah. Oh, berarti dia pindah nih ke sini, geser melorot ke bawah gitu. S-nya perpindahannya sejauh 3 meter. Yang ditanya berarti nih tulis diketahui massa 20 kg. Percepatan gravitasinya G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Sudutnya 30 derajat. S-nya perpindahannya 3 meter. Sementara yang ditanya adalah si usaha yang dilakukan oleh gaya berat tadi nih. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Gaya berat apa? W. Berarti yang ini dilakukan oleh W sin alfa. Bisa jadi misalkan nanti ada gaya luar, ada gaya tambahan, misalkan ditambahin nih F gitu. Berarti nanti sini tinggal ditambahin ya. Kan F ditambah W sin alfa itu kalau memang ada gaya luar. Tapi kalau pertanyaannya yang dilakukan oleh gaya berat, berarti cukup yang siapa? W apa tadi? Sin alfa. Kayak gitu ya. Berarti langsung aja. Misalkan ini jawab W sama dengan tadi W sin alfa dikali S, ya kan? W-nya tinggal, W-nya kan ini si gaya berat nih. Berarti tinggal M dikali G kali sin alfa dikali S. Nah, perlu Miss tekankan ya di sini W yang di sini adalah usaha, sementara W yang di sini ini adalah apa? Gaya berat. Ya, jadi Miss kok ini ada W dua-duanya tapi mereka beda. W yang di sini adalah usaha, W yang di sini adalah gaya berat. Beda ya. Nah, di sini kan W apa? Usaha. Di sini W gaya berat. Gaya beratnya dijabarin jadi M dikali G. W sama dengan masanya masukin 20, G-nya 10, sin alfa, alfanya tadi 30 derajat, S-nya adalah 3. Nah, W sama dengan 20 dikali 10, sin 30 tadi berapa? Diingat-ingat lagi tadi yang sebelumnya, sin 30 adalah setengah dikali berapa? 3. Nah, ini boleh kita hitung nih. Misalkan nih, 20 bagi 2 berarti kan berapa? 10. Berarti 10 kali 10 100. 100 kali 3 adalah 300. Berarti jawabannya 300 joule gitu. Usaha yang dilakukan di bidang miring ini. Kayak gitu. Ya, nah semoga bisa dipahami ya. Seperti biasa, silakan dicatat, disalin di buku catatan untuk contoh soalnya ya. Kalau materinya kan udah ada tuh di buku kalian. Cuman kalau
yang materi yang ini yang di bidang miring di buku kalian emang nggak ada ya, jadi silahkan disalin ini ya, materi yang ini untuk contoh soalnya silahkan disalin ya. Nah, untuk hitung-hitungannya itu ada 3 ya, jadi W sama dengan F kali S, terus ada yang tadi W sama dengan F cos alpha dikali S. Kalau di bidang miring pakainya apa? W sin alpha kali S, atau misalkan ada gaya luar berarti nanti tinggal ditambah W nya, tergantung soalnya maunya apa, kayak gitu ya. Nah, melanjutkan untuk yang di buku paket ya, ini besar nomor 3, 4, dan 5 ini secara teori aja gitu ya. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan. Misalkan nih kita ngasih gayanya tuh kemana? Ke atas. Misalkan benda kita angkat ke atas, bukan kita dorong atau kita tarik ke kanan ke kiri, tapi bendanya kita angkat nih ke atas gitu kan, tapi kita sambil jalan terus kita pindah ke sini gitu, berarti itu dikatakan melakukan usaha nggak gitu ya? Enggak, karena apa? Karena sudutnya yang terbentuk 90 nih, 90 itu mana? S-nya ke kanan, perpindahannya gesernya ke kanan, F-nya ke atas, berarti kan ini sudutnya berapa? Sudutnya 90 kan, ini F cos 90 nilainya adalah, si cos 90 ini nilainya adalah 0, berarti kalau kayak gini dikatakan tidak melakukan gaya atau gayanya 0, kayak gitu ya. Jadi si usaha baru akan ada nilainya kalau memang gayanya itu punya arah yang bisa diproyeksikan terhadap S-nya dan sudutnya nggak 90 gitu. Kayak tadi misalkan sudutnya 30, sudutnya 60, tadi bisa pakai yang cos, terus sudutnya ini tergantung sudutnya berapa. Tapi kalau emang sudutnya 90, W-nya sama dengan 0 gitu. Nah, berikutnya ini besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan, kayak gitu ya. Nah, maka di sini usahanya apa? Ini nilainya negatif karena sudutnya ya. Ini ngomongin arah nih, sudut gitu ya. Artinya benda tidak melakukan usaha. Gitu, misalkan ini contoh F cos theta atau alfa kali S. Yang penting kita tahu, boleh pakai alfa, boleh pakai theta, yang penting kita tahu itu adalah sudut ya. Contohnya gimana? Ini misalkan ya, berlawanan kayak gitu ya, misalkan gayanya ke kiri kayak gitu ya, perpindahannya justru ke kanan kayak gitu, ini berarti sudutnya 180 kayak gini, berarti nilai usahanya negatif kayak gitu. Nah, yang ketiga, usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, S-nya 0, berarti kan yang tadi jelasin W sama dengan F kali S. F segede apapun gayanya F-nya, kalau S-nya 0, sesuatu kali 0 pasti 0, berarti W-nya 0, berarti tidak melakukan usaha. Contohnya apa tadi? Kayak kita berusaha untuk dorong temboknya nggak pindah-pindah gitu ya, tetap aja diam di situ ya, mau kita sampai keringetan, sampai kita capek, itu tembok nggak pindah, usahanya tetap 0 kayak gitu. Kalau kita berhasil menggeser itu si temboknya berhasil pindah dari posisi semula, baru dikatakan kita melakukan usaha gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jika belum paham gak apa-apa, silahkan diulang lagi videonya supaya lebih paham. Jangan lupa contoh soalnya disalin di buku catatan ya, supaya sambil ngitung kalian bisa memahami setiap langkah-langkah penghitungannya kayak gitu ya. Untuk hari ini cukup sekian ya, kita sudah dapat bagaimana sih cara menghitung usaha dengan arah gaya yang bermacam-macam gitu ya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat kelas 10 ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika Miss masih ada salah-salah dalam menjelaskan materi pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di hari berikutnya ya. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.